Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Seru. Cuplikan video tadi menggambarkan peristiwa yang berhubungan dengan gaya. Nah, ketika mendengar kata gaya, apa yang terlintas? Apakah seperti ini? Bisa jadi betul, tetapi gaya dalam fisika memiliki arti yang berbeda. Tahukah kalian perlombaan tarik tambang yang selalu ada setiap perayaan kemerdekaan Indonesia? Pada perlombaan tarik tambang, terdapat dua kubu yang saling menarik tali ke arahnya agar mendapatkan kemenangan. Nah, apakah ada yang pernah membantu ibu mendorong troli belanjaan ketika berbelanja di supermarket? Ketika menarik tambang dan mendorong troli, itu berarti kita sedang memberikan gaya terhadap benda. Jadi, gaya dalam fisika memiliki pengertian tarikan atau dorongan yang terjadi pada sebuah benda. Itulah yang akan kita pelajari dalam video kali ini tentang gaya. Ketika benda diberikan gaya, apa yang akan terjadi ya? Ketika benda diberikan gaya, maka akan terjadi beberapa perubahan pada benda. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat mendorong troli. Troli yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya, maka dia akan bergerak. Yang kedua, benda akan berubah arah geraknya. Contohnya, ketika kalian bermain sepak bola. Saat kalian menendang bola ke arah tertentu, kemudian teman kalian menendang dari arah tersebut ke arah yang lainnya, maka gerak dari bola akan berubah arahnya. Yang ketiga, benda akan berubah bentuknya. Contohnya, ketika kalian membuat istana dari pasir pantai. Nah, pada saat membuat istana dari pasir pantai, kalian harus memberikan tekanan atau dorongan terhadap pasir agar membentuk sebuah istana yang padat. Nah, ketika kalian memberikan tekanan atau dorongan pada pasir, itu berarti kalian sudah memberikan gaya. Gaya memiliki nilai dan arah. Gaya dapat digambarkan dengan anak panah. Arah anak panah menunjukkan arah gaya bekerja. Arah panah ke kanan menunjukkan gaya bernilai positif. Arah panah ke kiri menunjukkan gaya bernilai negatif. Jika pada satu benda bekerja lebih dari satu gaya, maka harus dicari terlebih dahulu gaya penggantinya atau resultan gaya. Besarnya gaya pengganti atau resultan gaya dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh gaya yang bekerja. Ingat, gaya ke arah kiri bernilai negatif dan gaya ke arah kanan bernilai positif. Contohnya, sebuah benda ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F1 dan ditarik ke kiri dengan gaya sebesar F2. Maka, resultan gayanya F1 dikurangi F2. Ini ada sebuah contoh soal tentang bagaimana mencari resultan gaya. Terdapat 4 buah gaya segaris, masing-masing F1 sama dengan 12 Newton, F2 sama dengan 13 Newton, F3 20 Newton, dan F4 5 Newton. Hitung resultannya jika A. Keempat gaya searah, B. F1 dan F2 ke kiri, sedang F3 dan F4 ke kanan. Kita akan jawab yang A terlebih dahulu. Nah, pada pertanyaan yang A,
ada keterangan keempat gaya searah. Berarti menunjukkan F1, F2, F3, dan F4 arahnya sama, baik itu ke kanan atau ke kiri. Kita gambarkan terlebih dahulu anak panahnya. F1, F2, F3, dan F4. Nah, untuk mencari besar resultannya, kita tinggal menjumlahkan keempat gaya ini. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Kita masukkan angkanya. 12 Newton tambah 13 Newton tambah 20 Newton tambah 5 Newton. Nah, kenapa semua dijumlahkan? Karena keempat gaya searah, baik ke kanan maupun ke kiri. Karena gayanya searah, maka mencari resultannya semua dijumlahkan. Dan didapatkan hasil 50 Newton. Jadi untuk gaya yang searah dapat resultannya 50 Newton. Selanjutnya yang bagian B. Di bagian B ada keterangan F1 dan F2 ke kiri. Ingat, jika ke kiri berarti bernilai negatif. Kemudian F3 dan F4 ke kanan. Karena ke kanan, maka bernilai positif. Nah, kita gambarkan lagi arah geraknya. F1 ke kiri dan F2. Sedangkan F3 ke kanan dan F4. Nah, untuk mencari resultannya, kita tuliskan terlebih dahulu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Kita masukkan angkanya. Dan ingat, ke kiri bernilai negatif, ke kanan bernilai positif. Maka di sini gaya yang arahnya ke kiri bernilai negatif, gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif. Berarti min 12 Newton ditambah min 13 Newton ditambah 20 Newton ditambah 5 Newton. Atau 12 Newton ditambah 13 Newton min tambah 20 Newton tambah 5 Newton. Berarti min 25 Newton ditambah 25 Newton didapatkan hasilnya 0. Nah, hasil 0 menunjukkan jika gaya ini tidak bergerak. Atau jika ada benda yang dikenai gaya keempat gaya ini, maka benda tersebut tidak bergerak. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Gaya terbagi dua jenis, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk saat ini, kita hanya akan membahas gaya sentuh saja. Gaya sentuh merupakan gaya yang bekerja ketika ada sentuhan langsung dengan benda. Yang termasuk gaya sentuh ada dua, gaya gesek dan gaya berat atau yang sering kita kenal dengan gaya gravitasi. Kita akan bahas satu per satu dan diawali dengan gaya berat atau gaya gravitasi.
Gaya berat terjadi karena diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaannya. Gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Gaya berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya antara 9,8 meter per second kuadrat sampai 10 meter per second kuadrat. Nah, kalian sudah tahu pengertian dari gaya berat. Kemudian, di kelas 7 kalian mengenal massa benda. Apa sih bedanya berat dan massa? Seperti yang sudah kita bahas tadi, berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilai berat akan berbeda-beda tergantung pada percepatan gravitasinya. Sedangkan massa tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga nilainya akan sama dimanapun dia diukur. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar tadi? Gambar ini menunjukkan perbedaan berat seseorang di bumi dan di bulan. Ketika di bumi, beratnya lebih besar daripada saat dia di bulan. Mengapa bisa demikian? Karena percepatan gravitasi bumi lebih besar daripada percepatan gravitasi bulan, sehingga beratnya lebih ringan di bulan daripada di bumi. Namun massanya akan sama ketika dia di bumi dan di bulan. Untuk mencari besarnya gaya berat, dapat menggunakan rumus W sama dengan M dikali G. W gaya berat satuannya Newton, M massa satuannya kilogram, dan G percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah soal. 3 buah benda memiliki massa berturut-turut 2 kg, 10 kg, dan 20 kg. Percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Hitunglah berat masing-masing benda tersebut. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui M1 2 kg, M2 10 kg, M3 20 kg. Massa benda 1, massa benda 2, dan massa benda 3. Kemudian gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk gravitasi biasanya sudah diketahui di dalam soal, atau jika tidak diketahui menggunakan 10 meter per second kuadrat. Kemudian dari soal kita tahu yang ditanyakan adalah berat masing-masing benda tersebut. Maka dituliskan W1, W2, dan W3. Kita jawab. Untuk mencari gaya berat, bisa menggunakan rumus M kali G. M-nya untuk massa benda, G-nya untuk percepatan gravitasi. Nah, kita cari satu per satu. W1 massanya 2 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. Didapatkan hasil 19,6 Newton. W2 massanya 10 kg
dikali 9,8 meter per second kuadrat didapatkan hasil 98 Newton. W3 masanya 20 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat didapatkan hasil 196 Newton. Nah, di sini terlihat jika semakin besar massa bendanya, maka gaya beratnya pun akan semakin besar. Bagaimana? Sudah paham tentang gaya berat? Kalau sudah, kita lanjutkan ke gaya berikutnya. Gaya yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan yang bersentuhan. Pernahkah kalian menarik meja di kelas? Nah, ketika kalian menarik meja di kelas, akan terasa sulit, seolah-olah meja tidak mau bergeser. Hal ini terjadi karena adanya gesekan antara permukaan kaki meja dengan lantai. Arah gesekan antara kaki meja dengan lantai berlawanan dengan arah gaya yang kalian berikan, berupa tarikan. Ini menunjukkan jika gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya gesek tergantung pada permukaan benda yang bersentuhan. Pada permukaan benda yang kasar, maka gaya geseknya akan menjadi besar. Sedangkan pada permukaan yang licin, gaya geseknya akan menjadi kecil pula. Gaya gesek sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan dari gaya gesek diantaranya Nah, sudah paham kan tentang gaya dalam fisika? Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.